ini pada pagi hari ini kita akan mereview satu novel. Tetapi saya kira ini bukan novel fiktif ya, tetapi ini ada kaitannya dengan sejarah. Sejarahnya siapa? Bapak Chong Ki Lin. Ya, kita akan mengikuti seberapa besar ya kontribusi beliau terhadap kemerdekaan Indonesia yang mungkin tidak banyak orang tahu, tetapi kita berusaha untuk menyadarkan bahwa orang-orang Tionghoa pada saat pergolakan kemerdekaan dan setelahnya pun kiprahnya sangat banyak. Dan pada hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu pembicara kita, yaitu Profesor Emerita. Jadi kalau misalnya belum tahu Emerita itu apa, bukan namanya itu ya. Nah, tetapi Emerita itu adalah profesor yang sudah purna tugas, betul ya? Ya, silakan bisa berdiri sebentar. Jadi novelnya terbatas. Kalau mau ya harus sekarang ya. Dan nanti akan luar biasa. Kenapa? Selain ada penulisnya yaitu Bapak Heri Janarto yang sering dipanggil Pak Gendut ya. Silakan. Kedua dari pengarangnya hadir juga putra dari Bapak Chong Ki Lin yaitu Bapak Satrio. Silakan Pak. Bapak Satrio Tantojoyo. Tadi besar dari Universitas Tampil di Surabaya. Ketemu dengan Bapak Ibu saya sangat senang. Ini Mas Gendut ini sebenarnya teman saya SMA. Jadi kita tuh satu SMA di Begitu, orang Jogja. Kemudian dia menulis buku ini, saya sangat senang sekali. Lalu kenapa persoalan tadi? Karena buku sebelum terbit itu baru saya dikasih 2 oleh Mas Gendut ini. Ini buku ini sebelum terbit 2, saya kasih 1 ke Profesor Amitali waktu saya ketemu dia di Jakarta. Pas saya ke Jakarta, saya dikasih 2, saya bagi dia 1, saya 1. Kemudian Profesor Amitali bilang menarik sekali, ini harus dibaca banyak orang, dan itulah harapan saya juga bisa baca oleh banyak orang. Terima kasih. Ya. Kemudian di belakang juga ada Pak Eksiato. Silakan diri Pak. Ini saya kenalkan punya koleksi buku wayang PTI. Dan itu luar biasa sekali karena saya waktu itu pernah melihat koleksinya itu yang ada Cinggu barang ada kapalnya juga ya di wayang-wayang itu luar biasa. Ya nanti mungkin kita bisa kapan-kapan soal ke sana kita hubungi Pak Eksi ya, kita minta guided tour yang spesial. Mewakili ketua kami yaitu Bapak Jaya Pranata yang pada hari ini masih berada di Kota Medan. Beliau menitipkan salam terhangat bagi para pembicara yang sangat kami banggakan, yaitu Ibu Profesor Emerita Esther Haryanti Cara, guru besar dari Universitas Kristen Petra yang juga merupakan seorang penulis, Bapak Heri Janarto yang lebih populer dengan nama di tengah-tengahnya pengarang dari novel ini. Selamat datang juga pada Profesor Amitali. Diskusi ini akan didampingi oleh moderator Ibu Elisa Kristina Genta, MPD yang juga merupakan penulis inti dari kumpulan Witioka. Dan masih ada satu lagi yang sangat luar biasa dan kami merasa sangat terhormat akan kedatangan beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Satrio Tantojoyo yang merupakan saksi hidup dari Bapak Chong Ki Lin. Bapak Satrio ini merupakan anak dari Bapak Chong Ki Lin. Dan yang paling membanggakan adalah fakta bahwa Bapak Chong Ki Lin adalah keturunan akar yang perjuangannya semasa hidupnya memberikan warna dan kontribusi yang nyata pada republik yang kita cintai ini. Merupakan kebanggaan bagi perkumpulan Witioka Surabaya untuk bisa menyelenggarakan kegiatan bedah buku pagi ini. Dengan tidak berpanjang kata lagi dan dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan bedah buku yang menyenangkan novel berjudul Cong di Gedung Serbaguna perkumpulan Witioka ini pada hari Minggu 21 Mei 2023 kami nyatakan orang HK itu sangat memperhatikan pendidikan. Jadi banyak orang HK yang berkecimpung di dunia pendidikan. Kami punya satu organisasi perkumpulan lembaga koordinasi pendidikan bahasa Tionghoa Jawa Timur
pengurusnya itu boleh katakan yang jadi tamu pimpinan itu mayoritas orang HK. Salah satunya saya, kemudian Chang Lao Shi juga HK, ketuanya Bapak Henry juga HK, kemudian ada Ho Xiaojian Lao Shi, Xie Yeyun Lao Shi, semua itu HK, begitu, dan jadi kepala-kepalanya. Jadi perkumpulan ini Huitiaoka tadi saya sekedar juga sudah menampilkan sedikit sejarahnya, sudah berumur 200 tahun, 203 tahun ini. Jadi satu perkumpulan yang sangat-sangat tua, tetapi kami harapkan bahwa perkumpulan tua ini masih muda, penuh dengan semangat gitu. Memang seperti perkumpulan pada umumnya orang Tionghoa banyak yang mengalami kendala regenerasi, demikian juga dengan perkumpulan ini. Dan kami harapkan bahwa sebetulnya lebih banyak anak muda yang bisa mengikuti kegiatan ini, bedah buku ini, supaya ketular semangat HK-nya dari keluarga Chong. Dan kami harapkan bahwa dari pertemuan pagi ini bisa lebih banyak yang dipelajari. Semangat HK itu apa sih gitu ya? Apa yang membedakan orang HK dengan yang bukan HK? Atau ada sesuatu yang perlu dipelajari melalui novel ini? Nah, saya sangat berterima kasih kepada Prof. Esther yang berkenan untuk menjadi pembedah dari buku ini, karena begitu membaca buku ini berbesmili katanya. Sangat mengharukan. Dan saya sudah membaca buku ini juga, dan saya merasa bahwa saya pun tersentuh dengan cara penulisan Pak Heri yang luar biasa. Ya. Pak Heri itu memberikan lukisan yang sangat soft, sangat halus, dan sangat romantis kalau saya mengatakan. Kata-kata yang dipilih itu luar biasa. Jadi semangat HK yang dituliskan di sana itu menjadi satu yang sangat menyentuh di hati sanubari kita, pembaca-pembaca ini. Bukan hanya kami, bukan hanya Bu Esther, juga Kepala Perpustakaan dari UK Petra, Pak Budian, pada waktu kami memberikan buku itu untuk dibaca, feedbacknya sama, sangat mengharukan, gitu ya, sampai berbesmili, sama kata-katanya. Dalam arti apa? Karena sangat terharu. Selama ini keturunan Tionghoa di Indonesia selalu dianggap sesuatu yang minoritas, sesuatu yang tidak berbuat apa-apa, tahunya hanya mengambil keuntungan, tapi sebetulnya kan tidak. Banyak sejarah yang perlu diangkat di permukaan. Salah satu adalah buku Chong ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa, dan terima kasih pada Pak Satrio yang sudah bercerita, yang sudah membuat buku ini menjadi nyata dan memberikan inspirasi banyak orang. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berkontribusi untuk buku ini. Dan memang buku ini patut untuk dibaca, terutama untuk generasi-generasi muda kita. Ya, saya tidak mau mengambil terlalu banyak waktu. Selanjutnya saya serahkan pada Bu Esther yang akan membedah buku ini. Buku ini mau dibedah gimana, Bu? Dari kiri kanan atas bawah. Tapi itu yang akan dilakukan Bu Esther. Prof. Esther akan memberikan banyak masukan. Buku ini intinya apa sih? Ya, ada poin-poin penting apa yang bisa menjadi masukan buat kita semua. Terima kasih kepada Prof. Esther, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Esther. Membedah buku ini, mungkin sebelum saya mulai sedikit urut-urutannya kok bisa sampai ke saya. Ya. Kami mendapat dua buku dari Ibu Anita yang mengatakan ini silakan dibaca, mungkin bisa dibedah dan buku. Tapi Bu Elisa Stilause, buku itu tetap saya taruh di meja saya karena ini rasanya sih menarik. Kalau dilihat ke bed itu tuh kelihatannya bagus ya. Cuma waktunya memang jadi disambi kerja yang lain yang mungkin akhirnya toh selesai juga. Langsung lari ke Bu Lilause. Bu, sudah baca, sudah selesai? Belum, Bu, masih banyak kerjaan. Aduh, Bu,
ini harus baca Bu. Ini tentang orang Hakka loh Bu. Dan ceritanya itu ibu siapa yang perpustakaan itu Dian itu baca itu dikembalikan ke saya punya itu juga mengatakan, aduh Bu saya berbis pilih Bu baca ini. Ya memang bagus. Ayo kita bedah langsung. Oh betul bagus kalau gitu. Ayo kita adakan. Nah jadi begitulah ceritanya. Pada akhirnya terjadilah seperti yang sekarang ini. Dan senang sekali wanita datang, Pak Gendut juga datang, Pak Satrio juga datang untuk memeriahkan. Mungkin nanti kalau yang saya omongkan barangkali kurang berkenan atau rasanya tidak seperti itu, ya silakan nanti untuk memang sangat subjektif ya karena saya membaca itu tuh sebetulnya seperti mengenang kembali masa-masa lalu karena saya sendiri itu juga seorang baby boomers jadi mengalami apa yang dialami oleh Chong Ilin itu sangat-sangat hidup dalam arti seperti membayangkan kakek dan orang tua saya sendiri. Jadi itulah yang menyebabkan saya menjadi sangat tertarik untuk terus membaca, menyelesaikan dan men-sharingkan, membagikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang apa yang saya baca di sini. Di sini saya tulis belajar dari etos kerja seorang kakak. Ya. Memang kalau secara keseluruhan sebetulnya kita belajar banyak, hanya dari kehidupan seorang dan keluarganya sampai meninggal itu telah memberikan pelajaran yang luar biasa pada kita semua. Nah, itulah yang tidak boleh kita lewatkan. Silakan berikutnya. Ini sekedar contoh halaman yang penulisnya sudah dikenalkan tadi Pak Heri Gendut Canarto. Ini sejak lahir namanya sudah begini Pak ya. Mungkin dulu anaknya itu Gendut gitu ya, jadi diberi nama Gendut. Tapi menarik namanya, kemudian diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia. Dan ini ilustratornya mungkin ada, tidak ada juga. Saya tertarik dengan ilustrasinya, itu bagus, gambar-gambarnya itu menarik sekali. Dan kelihatan sangat Chinese ya, gelombang-gelombangnya itu. Emiliano Karisma Tadiviasto, namanya cukup panjang dan menarik juga. Berikutnya, nah inilah yang saya rasakan ketika membaca itu sambil membaca, ya, aja. Tapi begitu dibaca kok rasanya kok hidup ya, seperti persis seperti yang saya pernah dengar dari orang tua saya, dari ibu saya, mak saya, itu kok mirip-mirip seperti itu. Ya. Jadi ternyata setelah akhirnya selesai dan ngomong-ngomong, oh ternyata memang itu kisah nyata. Ya, luar biasa. Tapi ditulis novel, saya tidak tahu mengapa. Ditulisnya di depan itu sebuah novel. Tapi ternyata suatu kisah yang sungguh-sungguh hidup dari Bapak Chong Ilin yang lahir tahun 1911 dan wafat pada tahun 80. Ya. Umur yang mungkin tidak terlalu muda tapi juga tidak terlalu sepuh ya, tetapi dia sudah menyumbangkan itu pengalaman yang luar biasa dan Pak Heri dengan bagus sekali telah menggambarkan kisah hidupnya. Terasa ikut hanyut dalam kehidupan masa lalu yang sungguh nyata dan rasanya itu hidup kembali. Tidak hanya tentang Bapak Chong Ilin, tapi juga ingatan saya tentang masa lalu. Ketika saya masih bisa melihat papa mama saya yang sudah almarhum, kemudian juga orang tua mereka, dan bisa mirip-mirip ya kehidupan itu. Jadi sungguh berkesan membaca buku ini.
ada sesuatu yang menarik dari bahasa yang digunakan. Selain bahwa bahasanya itu enak dibaca dan membangunkan rasa perasaan empati kepada tokoh-tokoh yang digambarkan itu, tetapi ada yang menarik itu memberi nama tokoh-tokoh yang ada dalam kisah itu, yaitu Kondang Murah, Laris, Awet Laris. Ini nama tokoh semua. Ya. Entah itu sungguh memang begitu atau buatan Pak. Ada yang sungguh, ada yang rekam. Ada yang rekaan. Tapi ini menarik buat saya. Ya. Karena apa? Kondang Murah, Laris, Awet Laris, Kingkong, dan akhirnya Lingkup itu seperti ada suatu perubahan arus budaya, ya. Yang tadinya itu Kondang Murah, yang pertama itu tokonya itu namanya Kondang Murah, sangat Javanese, ya, sangat berbau Jawa. Tetapi saya pikir orang Jawa tidak akan memberi nama toko Kondang Murah. Bahasanya bahasa Jawa, tahu ya artinya ya, terkenal murah. Itu buat saya merasa bahwa hanya orang keturunan Tionghoa itu rasanya senang dengan kata ini. Kalau kata Kondang Murah, Laris, Awet Laris itu seperti ada suatu drive, ya, bahwa saya ini harus punya sebuah bisnis yang menggerakkan, yang maju, yang berhasil, ya. Sehingga kata-kata Kondang Murah, Laris, Awet Laris itu sepertinya menarik orang untuk datang, untuk mau beli di situ. Menunjukkan suatu akulturasi budaya juga. Datang dari Tiongkok jauh-jauh ke Namyong, mereka mengatakan dalam bahasa Hakka itu ya, Namyong gitu ya. Nah, mungkin kalau bahasa Mandarinnya Namyong. Datang ke Namyong, kemudian berbisnis, melakukan banyak sekali inovasi, toko-toko dan sebagainya. Itu mereka memberikan nama yang bisa menggerakkan orang untuk aktif, untuk berbelanja, untuk memakai toko itu dalam kebutuhan sehari-hari. Kemudian pada akhirnya di Bandung dibuat toko namanya Kingkong, karena kebetulan waktu itu mungkin film Kingkong itu sedang ramai ditonton oleh banyak orang, sehingga ini menunjukkan sudah mulai ada westernisasi, ya. Ada budaya-budaya barat masuk, dan itu dilihat betul oleh keluarga ini Pak Chong ini, sehingga dipakai sebagai nama tokonya sampai akhirnya menjadi Lingko. Lingko ini juga berbau agak lebih maju lagi, ya, seperti orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan, karena kata po di situ itu mungkin maksudnya seperti company apa gitu ya. Ya, jadi berarti ada suatu kemajuan di sana. Ini menarik buat saya, hanya melihat dari nama-nama itu membayangkan bagaimana kehidupan orang Tionghoa yang datang di Namyong itu berjuang dalam kehidupannya. Yang berikutnya adalah ikatan keluarga yang sangat erat. Itu patut untuk kita teladani sampai sekarang. Mungkin sekarang kita sering melihat banyak sekali keluarga yang sudah sendiri-sendiri, hidup sendiri dan sebagainya, ya. Tapi kalau cerita itu menunjukkan bagaimana keluarga itu sepertinya ingin selalu bersatu, ingin selalu bersama, ingin selalu membahagiakan yang lain. Saya kira itu suatu nilai tentang keluarga yang patut kita
pegang teguh. Walaupun dunia kita mungkin sudah banyak mencerai-beraikan keluarga kita, tetapi jiwa atau kesatuan keluarga itu seharusnya tetap menjadi pegangan setiap kita. Ya. Chongqing ini itu adalah anak adopsi, karena mungkin kalau zaman dahulu itu orang Tiongkok itu kalau masih kecil itu kadang-kadang diapakan itu namanya di kue pang. Tapi si ceritanya ini menarik karena di kue pang atau diakukan kepada orang lain itu berdasarkan hanya suatu ramalan. Jadi mereka itu sering pergi ke pasar, dan di pasar itu ada tukang buahnya ya, kalau orang di sini bilang ya. Itu dia tanya, tolong anak ini kira-kira nanti masa depannya bagaimana? Loh, katanya anak ini ya sebetulnya akan menjadi orang yang hebat, orang yang besar. Cuma itu harus tidak dipelihara sendiri. Kalau ada orang yang bisa memelihara dia, membuat dia itu menjadi orang besar, dia akan jadi orang besar. Nah, jadi hanya dari ramalan itu, papahnya Chongqing yang asli itu berpikir, oh kalau begitu mungkin kita adopsikan aja ya, atau kita kuepang itu tadi ya ke orang lain. Jadi akhirnya dia direlakan untuk dikuepang. Kebetulan ada keluarga yang tidak punya anak. Jadi mereka itu cari anak, istilahnya itu untuk mancing gitu, supaya nanti kalau sudah biasa megang anak, lama-lama bisa punya anak sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Terus biasa pada masyarakat Tionghoa baik di Tiongkok maupun mungkin di Indonesia. Sebagai anak yang paling tua, dia mengemban tanggung jawab besar bagi seluruh keluarganya. Itu sangat jelas, sangat sepertinya tidak ada yang memberitahu. Tapi begitu seseorang itu menjadi anak laki-laki yang paling tua, langsung dia merasa bahwa saya itu tanggung jawab supaya seluruh keluarga ini bahagia, supaya seluruh keluarga saya itu sejahtera. Dan kalau kamu kurang, kamu bisa bilang ke saya, nanti saya carikan bagaimana supaya bisa hidup dengan lebih baik dan seterusnya. Jadi Chongqing ini, Bapak Chongqing ini yang waktu itu masih kecil juga dia sudah merasa saya ini anak paling tua, walaupun saya diadopsi, tetapi saya punya tanggung jawab. Saya harus bisa membuat keluarga ini bahagia dan bersatu. Jadi pemikiran seperti itu sepertinya sudah apa namanya kalau orangnya ya, sudah in the blood katanya, sudah ada di mendarah daging. Jadi tidak perlu diajarkan, tetapi sudah tahu saya anak paling besar, jadi saya harus tanggung jawab. Jadi itulah yang ada di benak anak kecil yang namanya Chongqing ini, yang akhirnya setelah besar pun sampai setelah usia lanjut pun tetap merasa seperti itu. Walau anak laki lebih dapat prioritas, kalau di masyarakat Tiongkok itu ada istilah Chung Nancing. Jadi pokoknya kalau anak laki itu akan dapat lebih banyak, kalau perempuan itu ya sudahlah adanya saja. Tetapi ternyata Bapak Chongqing ini justru pada waktu punya anak, nanti kita lihat anak-anaknya itu semua dianjurkan untuk sekolah, untuk studi lanjut, untuk terus menimba ilmu. Itu luar biasa sekali. Betapa pemikirannya itu sudah lebih modern. Yang berikutnya, nah ini saya sampai cari nama semua anak-anaknya. Nanti Bapak Santi, ini dari nama ini sebetulnya kita juga belajar sesuatu tentang budaya orang Tionghoa. Nah,
yang di sebelah kiri itu anak perempuan, yang di sebelah kanan ini anak laki-laki. Dilahirkan antara tahun 35 sampai tahun 1960. Bayangkan 23 tahun. 25 tahun ya. 25 tahun itu ini betul-betul mirip dengan keluarga saya sendiri. Saya sendiri itu satu keluarga dulu 9 anak. Sampai mama saya itu bilang, itu loh sampai tetangga itu kalau bilang ini loh, nyonya ini loh, nggak pernah kelihatan perutnya kempes. Jadi sepertinya 2 tahun sekali, bahkan mungkin 2 tahun bisa 2 kali punya anak. Itu menarik sekali, sehingga ketika yang paling besar itu menikah, ini mamanya baru saja melahirkan. Dan itu memang nyata. Saya sendiri punya keluarga yang seperti itu. Ya, manggil yang sama, usianya sama, tapi dipanggil tante, karena beda generasi. Jadi itulah yang lain yang bisa kita pelajari dari nama, yaitu pemakaian satu nama yang sama untuk semua. Untuk perempuan pakai kyun semua. Nah, ini ada satu yang meninggal ketika lahir, kemudian yang laki-laki pakai bun semuanya, sehingga itu memberi tanda juga. Biasanya itu sebetulnya tidak cuma sekali ini, tapi tiap generasi itu berubah. Tapi tetap laki ada nama yang khusus, perempuan ada nama yang khusus. Itu untuk menandakan generasinya, begitu ya. Jadi harusnya anaknya nanti Chong Bun Hao ini punya anak, misalnya pakai apa? Sen, misalnya. Nanti yang lain juga sen. Wah, yang ini juga nanti kalau punya anak yang ini ya, laki ya, semuanya harus pakai sen. Ya, itu menandakan suatu generasi, sehingga nanti kalau bertemu, oh jadi kamu tuh anaknya, tahu urutannya, generasi yang mana. Ya. Ini hampir punah sekarang, atau sudah punah, karena bahkan orang ditanya siapa namamu, punya nama Tionghoa, tidak punya. Ya. Sehingga di Lause ini tiap mahasiswa baru, kamu tak kasih nama ya. Jadi mahasiswanya semua punya nama Chinese yang digunakan oleh filosofi. Wah, ibu dari semua mahasiswanya. Ini menarik sekali. Dari nama kita juga belajar sesuatu yang hidup dalam keluarga Tionghoa zaman dulu. Ya. Nggak tahu kalau sekarang mau dipraktekkan lagi mungkin masih bisa juga. Cuma kalau suruh punya anak 12 ya pikir-pikir dulu ya. Punya anak 2 saja sudah kewalahan. 1, 2 sudah cukup. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini lagi, tapi tidak selalu mulus. Kadang ditipu orang, kadang dikorupsi keluarganya sendiri, maaf. Tapi dia tidak pernah merasa down, tidak pernah merasa putus asa. Dimulai lagi untuk membangun kembali. Itu suatu yang sangat-sangat menantang kita, yang kadang-kadang kalau ada kesulitan sedikit sudah putus asa. Udahlah, aku tidak pantesan, tidak usah dah. Tapi Bapak Chong ini luar biasa. Sampai habis pun dia tidak merasa bahwa ini sudah the end of the world, ya. Tapi mencoba untuk membangun kembali apa yang terbengkalai.
melibatkan keluarga untuk ikut menikmati keberhasilan dalam usahanya. Nah inilah keikatan keluarga yang sangat kuat. Kalau dia sudah bangun toko, dia mau pergi ke tempat lain, maka tokonya ini dititipkan pada keluarganya. Tolong dilanjutkan. Atau adiknya ada yang belum punya bisnis, ya, juga diserahi. Tolong ya, kamu ini teruskan saja kerjakan. Karena waktu itu kebanyakan orang Tionghoa yang datang di Namyong itu, kerjanya ya tidak ada lain kecuali berbisnis. Karena itu yang mereka bisa. Dan dari orang tuanya diteruskan kepada anak-anaknya. Dan begitulah juga Bapak Chong ini. Tidak gampang putus asa dalam kegagalan, berani menghadapi bahaya untuk menolong anaknya. Ini menarik sekali. Ya, ada 2 anak perempuannya itu disuruh sekolah kamu tak kirim ke Tiongkok. Nah mereka berdua dikirim, tapi waktunya memang tidak pas karena komunikasi tidak selancar seperti sekarang, sehingga sampai di sana pas revolusi kebudayaan tahun 66 kalau tidak salah ya, 66 itu diambil oleh pemerintah untuk ikut bekerja seperti orang rakyat jelata. Nah si anak 2 yang tadinya mau sekolah ke sana itu juga ikut tertangkap dan dijebloskan dikerja paksa bersama dengan yang lain. Ini luar biasa ceritanya, nanti bisa dinikmati sendiri ya, karena dengan susah payah Bapak Chong ini pergi ke Tiongkok hanya untuk menyelamatkan kedua anaknya yang tidak mudah. Tapi dia lakukan dengan luar biasa sehingga kedua anaknya yang sudah kerja paksa itu akhirnya bisa selamat. Sungguh menarik untuk melihat apa yang sudah dikerjakan, itu luar biasa sekali. Patut menjadi teladan bagi kita. Selalu mendorong anak cucunya untuk terus mencari ilmu. Itu juga suatu yang tidak pernah dia lupakan. Ya, kamu sekolah, kamu terus ke sana, kamu tak kirim ke Tiongkok, kamu saya kirim kemana? Ya, makanya anak-anaknya juga sekarang bisa di mana-mana. Ya, ada yang dokter juga. Jadi betul-betul luar biasa. Terus berikutnya, ini agak sedikit nyerempeng dari cerita itu. Ya. Ada gambarnya. Sebetulnya di Tiongkok itu ada 2 nilai yang sungguh-sungguh dipegang oleh orang Tionghoa dan orang Tiongkok. Ya. Sebetulnya ini diambil dari Confucius, ya, ajaran Confucius, yaitu ajaran tentang Xiao. Bahasa Inggrisnya itu filial piety. Itu orang Tionghoa atau orang di Tiongkok sana itu sangat menjunjung tinggi bagaimana anak itu harus bisa menghormati orang tuanya. Seperti gambar ini, anak menghormati bapaknya, bapaknya menghormati bapaknya lagi. Dan itu diajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak lupa menghormati orang Chong ini, Bapak Chong ini. Dia selalu tidak lupa untuk selalu mengingat orang tuanya. Walaupun itu hanya orang tua angkat, dia ingat dua-duanya, ya orang tua angkatnya, ya orang tuanya sendiri, sampai pada akhirnya juga ketika ke Tiongkok masih menengok mereka dan memberikan pesangon, tolong ya ukurannya. Dan yang kedua berikutnya yaitu ini juga suatu nilai yang sangat menarik dari orang-orang hidup itu harus baik kepada siapapun. Tidak peduli orang ingat berbuatlah baik kepada siapapun, walaupun itu seorang asing yang kita tolong kepada Anda, berbuatlah baik.
Nah ini nanti dua nilai itu, Confucius itu sepertinya sudah berdarah daging di Pak Chong ini. Dia tidak pernah merasa bahwa adik-adiknya yang sudah menipu, mengambil uangnya dan sebagainya itu terus sokol, dan tapi bahkan dia kadang mikir, oh, gimana ya mereka sekarang ya? Apa ini saya kembalikan nanti? Apakah mungkin mereka itu sudah terku dibantu? Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu sungguh menjiwai Bapak Tom ini. Berikutnya saling tolong-menolong dengan kelas setempat. Jadi ini juga menarik karena dia itu seperti drone tadi ya, tidak hanya keluarganya sendiri, banyak membela rakyat melawan Belanda dan Jepang. Itu ketika tahun 45 setelah merdeka, atau sebelumnya Jepang, kemudian setelah merdeka pun Belanda masih masuk lagi ke Indonesia. Itu dia banyak ikut membantu mereka untuk melawan Belanda. Memilih hidup di Yogyakarta dan menjadi orang Indonesia itu sudah keputusan dia. Jadi dan beliau itu merasa bahwa sinilah tempat saya, sinilah saya harus hidup, saya harus membahagiakan anak-anak dan cucu-cucunya. Maka di Jogja, tidak tahu apakah masih ada yang di Jogja? Oh masih ada. Berarti betul-betul ya merasa at home gitu di Jogja. Membela Merah Putih di saat Belanda mulai beraksi kembali di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, rumahnya disiapkan untuk prajurit-prajurit Indonesia supaya mereka mendapat logistik langsung yang cukup, juga senjata-senjata disimpan di situ. Kalau ada yang luka juga dia siapkan juga tempat supaya bisa dirawat. Jadi luar biasa, tidak cuma dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan orang yang ada di dekatnya. Berikutnya pada akhir hayatnya itu menderita diabetes sehingga badannya itu sulit untuk kuatkan lagi. Maka pada menjelang akhir hayatnya Bapak Chong ini memberikan pesan kepada anak-anak, dan ini yang sedikit ini pesannya itu disampaikan kepada Bapak. Ya, ini saya kutip ya, jadi dia mengatakan jadi orang harus melakukan hal yang benar di dalam rangka hidupmu, peganglah untuk berpijak pada kebenaran, meskipun untuk itu kadang berat untuk dilakoni dan dijalani, dan kelak jika Tuhan menghendaki aku menjadi orang yang mempunyai kuasa, berikan kamu suatu sistem agar kamu tidak terjatuh berbuat salah. Kita manusia lemah, perlu untuk diingatkan dan dikontrol oleh sistem itu sendiri. Jadi sangat jelas berbuat benar itu harus selalu dikerjakan. Orang lain memang seperti adik-adiknya sendiri juga kadang mungkin terlalu banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik ya, sehingga berani mengkorupsi, mengambil uangnya sampai tokonya betul-betul bangkrut. Tetapi Tom ini tidak pernah merasa bahwa dia itu harus membalas dendam atau membenci mereka. Tetap berbuat yang benar, tetap berbuat yang baik. Dan inilah pesan terakhirnya sebelum menjelang dipanggil Tuhan. Dan yang menarik lagi juga pada akhir hayatnya juga dia sempat pergi ke gereja dan menjadi orang Kristen. Itu mungkin suatu yang betul-betul bagaimana jalan Tuhan itu yang membawa dia ke sana. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih, sia-sia. Jeli di dalam membaca sehingga menemukan titik-titik
terangi di situ apa yang penting untuk di-sharingkan pada siang hari ini. Lagi terima kasih, kita close lagi. Tadi itu kalau kita sudah ikut membaca gitu ya, betul nggak? Dan rasanya, aduh, saya harus punya buku ini. Karena buku itu saya sangat ini ya, sekarang betul kita mempunyai e-book ya. Sekarang buku kan semua bisa dilihat di situ. Tetapi untuk mempunyai sebuah buku yang benar-benar berupa buku, itu feelingnya beda sekali. Saya pada waktu membaca e-book itu bisa berhenti sebentar kita nanti. Tapi kalau sudah pegang buku itu benar-benar feelingnya masuk, gitu. Merasakan membaca beda. Dan buku ini kan bisa terus diturunkan pada anak cucu gitu ya, bisa baca terus gitu. Karena ya sekedar sharing, saya belajar juga dari bukunya Papa ya. Papa meninggalkan buku dan saya doyan baca. Oleh sebab itu saya bisa belajar dari buku-bukunya Papa. Jadi lain kali anak cucu kita pun bisa membaca buku Chong ini ya. Jadi bukan hanya stop di kita, tapi bisa diturunkan sebagai warisan kita untuk anak cucu. Luar biasa. Ya, saya melihat buku ini memang ditulis dengan begitu indah. Kalau saya melihat kata-katanya loh, indah banget gitu. Benar-benar seperti membaca novel ya. Novel itu kan memberikan estetika yang lain gitu dengan buku biografi. Kalau dikatakan biografi itu serius banget gitu. Tapi begitu dalam nuansa novel itu ringan, terasa enak. Jadi perasaan bisa terbawa. Mungkin itu yang diharapkan dari penulis, supaya saya tidak membual dalam tanda kutip bicara soal buku. Baik, kita mengundang penulis dari buku ini, Pak Heri, untuk sharingkan bagaimana sih buku ini menjadi inspirasi Bapak. Silakan. Buku ini ditinjau dengan sangat detail, sangat rumit, tapi kemudian bisa ditelaah dengan gamblang minat. Saya terima kasih telah dibedah oleh Prof. Esther. Saya tidak panjang-panjang untuk siang hari ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih juga pada Pak Satrio, karena tanpa Pak Satrio nggak ada sumber cerita ini. Jadi ketika saya dihubungi dengan gaya anak muda, bro, mau nggak nulis ayahku, papiku? Nah, lantas saya bilang, dalam bentuk apa nulisnya? Novel. Beliau yang langsung bilang novel. Saya sendiri lantas do agree, mengamini betul dengan omongannya, karena saya dulu kan banyak nulis biografi. Saya banyak menulis biografi dan saya merasa sudah cukup menulis biografi. Ada tantangan menulis novel, tapi yang diberikan oleh Pak Satrio itu yang beberapa, artinya yang kedua, ketiga kesempatan. Saya sebelumnya juga bikin. Dan terminologi novel ini sendiri agak unik karena ternyata ini menyangkut kehidupan papinya. Jadi gaduh-gaduh ini novel tapi semi biografi. Tapi jadi kisahnya apa, tulang punggungnya itu diberikan oleh Pak Satrio. Ini proses kreatifnya saja yang barangkali menarik. Lahir di sini, punya adik ini, lantas dia ini sebelumnya punya kakek begini. Nah, ini tugas saya cukup ya berat, tapi menantang karena novel itu tadi. Kalau biografi, yaitu sekali lagi saya sudah enggak. Sebelumnya saya ini agak ke belakang menulis biografinya Pak Teguh Sri Mulat gitu. Pak Teguh Sri Mulat, ya banyak ya. Ada Minuno, ibunya Sandiaga, Bu Marwira. Nah, saya kalau nulis-nulis gitu kayaknya udahlah
kayaknya hanya memuliakan mereka semuanya, apa nggak bisa jelek-jeleknya nggak ada, kasarannya gitu ya. Ya, semacam pesanan itu. Ya cuan sih. Tapi rasanya ini enggak lah. Saya sudah harus menyudahi, saya harus menambah ke fase lain. Nah, ada dari Pak Satrio yang sahabat saya sendiri. Oke, 18 halaman summary tentang ayahnya itu ini menarik sekali untuk dinovelkan. Saya langsung punya gambaran yang enggak itu. Tapi saya bilang satu, tidak sangat menguasai budaya Tionghoa. Ya, mungkin bisa dibilang Tionghoa yang agak luntur. Ya. Lantas Pak Satrio dengan sangat ringan hati, ringan tangan membantu saya untuk memberi data, mensuplai data. Nah, data-data yang diberikan itu membuat saya cukup lancar menulis sekitar 1 tahun ya. 1 tahun. Saya bilang kalau lebih cepat dari itu mustahil. Tapi kalau lebih lama berarti saya yang malas, saya bilang gitu. Saya tidak mau kena penyakit, barangkali ada yang psikolog dari sini, inersia atau inersia yang pegang. Saya pengen giat di usia tua ini, pengen tetap giat, nggak mau malas. Make the rest of your life, ya kan, menjadi the best of your life. Kepengennya seperti itu. Nah, tantangan dari Pak Satrio harus saya jawab dengan sebaik-baik mungkin. Nah, itulah akhirnya terbit dengan judul Cong. Sebetulnya sebelumnya judulnya mau daki-daki ya, istilahnya agak apa itu, ombak pantai selatan yang apa gitu, apa berlayar ke Namyong atau apa. Tapi kemudian istri Pak Satrio bilang, Pak Cong ini lucu loh, judulnya Pak Cong. Nah, saya lantas Paknya dihilangi aja, Cong itu. Karena ada buku, saya biografinya siapa itu saya tentang Mao, yang Mao gitu aja. Atas biografinya siapa itu biasanya yang ditekankan saya-nya saja. Mengapa tidak Cong? Ternyata sebagai anaknya malah setuju, jiglak-jiglaknya Cong. Kayak apa itu Archimedes ya, Erika itu. Baru ketemu Cong gitu. Di sini ada Li ya, kapan-kapan bikin Li yang mana. Itu menarik sekali. Ceritaannya itu rumit tapi menarik. Saya ketika selesai buku ini ada yang baca, saya diprotes. Wah, ini harusnya pakai family tree, ada silsilah atau apa. Tapi no, dia ngeralat sendiri. Ternyata bisa kok. Bisa. Dia nyatetin, kalau baca itu nyatetin ini makmulan itu yang siapa, lantas yang ada beberapa. Saya sendiri malah nggak hafal, saking gitu. Tapi ternyata bisa diikuti tanpa silsilah, tanpa apa. Saya bilang nggak perlu silsilah lah, karena ini juga ada tokoh rekaannya ada gitu. Misalnya siapa ada. Jadi cara saya menulis ini juga ya tadi saya di biografi ya, tapi novelanya cukup kental sebetulnya. Novelanya cukup kental dan saya terima kasih ke Pak Satrio karena saya diberi kebebasan untuk menulis dengan ala saya sendiri. Makanya ini sebetulnya Cong ini juga sangat head ya, sangat hakka, tapi juga sangat Javani, Makanya terbit tadi Ibu nulis ada toko kondang murah, ya sebetulnya nggak ada itu di laris kan. Itu kita saja yang memberi tekanan pada perjalanan hidup beliau yang juga sangat Javani, akrab dengan budaya itu. Nah, tentang
ini saya bisa bilang bahwa Pak Chong ini, saya kebetulan senang sekarang itu ngutip-ngutip apa ya, proverb ya Ibu Anita nih ya. Ini kok ada cocok. Pak Chong waktu kecil mau nyebrang laut ya untuk ke Namyong itu, dia itu tidak hanya menangkap air saja, tapi berani masuk kapal dan dia berlayar. Nah itu kan luar biasa. Rabindranath Tagore itu punya itu loh, apa, ungkapan you can cross atau you can cross the sea merely by hanya ngelihat lautnya itu, tapi harus berani lakoni. Itu yang dilakukan oleh Pak Chong. Kalau Pak Chong itu nggak berani begitu, mungkin Pak Satrio nggak ada di sini ya. Jadi lantas punya anak 12 segala itu juga hebat sekali. Lantas kerja kerasnya itu membuat saya kalau lagi agak bosan nulis ya bisa dimaklumi. Saya ingat jalan ceritanya sendiri kan pantang menyerah dia. Saya jadi semangat lagi. Jadi yang menyemangati itu malah Pak Chong itu, bukan orang lain. Istri saya ngajak ke mall gitu, enggak. Ini yang ngajak saya nulis Pak Chong. Jadi saya bener loh. Jadi kayak ini bukan klenik atau apa ya. Pak Chong tuh kayak ayo diselesaikan. Kayak ada gitu. Padahal kan saya nggak menangi gitu. Kalau orang Jawa bilang nggak menangi beliau. Tapi saya waktu SMP ini saya ngomongnya melencar-melencar ya, nggak runut. Waktu SMP kalau saya ke SMP Pangudilur, ya ke arah alun-alun itu pasti lewat toko Lingko. Jadi cuma waktu itu saya nggak menyadari ya di situ ada congkilim. Nah itu. Lantas setelah ini kami kepala 6 ini baru saya mendapat amanat untuk menulis beliau. Padahal saya tuh setiap hari 3 tahun tuh sekolah di Pangudilur itu pasti lewat situ Malioboro. Jadi saya dengan toko Linco tadi sangat akrab. Jadi itulah kenangan-kenangan seperti itu. Makanya saya sebagai sesama warga Jogja, lantas juga ini setting of place-nya juga Jogja. Jadi pas sekali. Mungkin kalau Pak Chong ini itu tinggal di Semarang, saya agak kesulitan itu menulis itu. Karena ternyata setting tempat itu penting ya memberi kita. Terus ada Kutha Winangun segala itu tempat saya suka mancing, mancing. Jadi Kutha Winangun, Wates itu daerah di mana Pak Chong Ilin waktu kecil masih, kalau orang Jawa bilang ngenger itu datang ke tempat orang yang lebih kaya, lantas tukang sapu, tapi dia konteksnya sebagai pegawai toko waktu buka gebyoknya dibuka, lantas rajin sekali. Dan ini satu hal, Pak Chong ini tadi ingin saya tekankan, memang sangat, dia kan sebetulnya sekolahnya nggak tinggi, SD aja mungkin nggak lulus ya di Guangzhou, di Guangdong sana nggak lulus. Tapi saya juga nggak ngerti kok bisa punya keinginan anak-anak tuh harus sekolah yang tinggi itu. Itu saya sendiri juga nggak bisa bertanya ke beliau kan, apa yang membuat dia. Tapi secara gampangan dia ingin balas dendam aja. Saya nggak bisa sekolah, tenaga dalam saya, lekuang atau ginkangnya itu saya masukkan ke anak-anak. Tapi dia juga sembodo itu apa konsisten atau apa dengan menyekolahkan anaknya dan membiayai dengan baik. Nah itu yang nilai itu mengapa saya kemudian bilang, wah ini novel ini memang
punya nilai aneka, tidak hanya never give up-nya, nggak hanya soal harus usaha yang luar biasa, tapi never ending struggle-nya juga. Yang kalau pedagang pasti no pain no gain gitu, Pak Bu Esther lebih tahu. Tapi ini anak-anakku harus sekolah gitu, yang buat saya itu anak-anakku harus setinggi. Bayangkan anaknya itu dari 12 itu kalau nggak salah yang dokter itu 5 atau berapa, hampir semua sarjana. Jadi pinter-pinter. Saya teman sekolah tapi saya kalah pinter gitu sama. Ya, betul-betul. Dan ini bukan apa-apa, nggak usah risih bro. Anaknya aja jadi dokter di Oxford University, itu kan luar biasa. Terus saya juga heran, itu adikmu yang ragil di mana? Oh sekarang di Belanda ada dari yang pakai siapa gitu ya. Itu juga 3 anaknya dokter semua. Jadi ini menjadi cermin pas banget dibedah oleh seorang profesor dokter, dan di lingkup HK ini yang komen tadi soal pendidikan, ternyata hebat orang HK itu. Nah ini yang dibedah ini Pak Chong Kilin yang notabene, maaf dalam tanda kutip buta huruf ya, tanda kutip enggak buta huruf sih, anak-anaknya luar biasa dan pendidikannya tinggi-tinggi. Jadi tidak hanya mengurus pulaan dijual, coang pulaan lagi lantas saja gitu-gitu, tapi ternyata memperhatikan nilai-nilai sekolah gitu. Nah ini bisa ditiru oleh generasi muda HK yang lain, karena ternyata memang lewat pendidikan bisa mengangkat tidak hanya derajat tapi martabat macam-macam lah. Saya jadi ingat Pak Chong ini juga berani menanggung risiko dalam hidup. Dia pernah apa to itu apa ya, rugi atau apa ya, atau apa, tapi tetap terus buka apa pabrik kaos hancur, lantas istilahnya gaya pengen jadi eksportir importir. Ada itu bapak itu ke Jakarta, ternyata ya cuma ditipu orang, karena level pendidikannya memang nggak nututi ya, kurang tinggi atau gampang ditipu Pak Chong itu. Tapi setiap jatuh bangun lagi, nah itu yang membuat saya juga nggak males bikin novel ini. Ini cukup panjang ya sebetulnya, novelnya itu ada sekitar 45 bab, tapi pendek-pendek. Saya bikin seperti itu agar pembaca nggak bosan lah. Saya bikin pendek-pendek. Nah ini menurut saya Pak Chong ini ada, kalau boleh agak disimpulkan, dia itu life is a circle of happiness, sadness, hard times, and good times. Jadi dia mengalami kebahagiaan, tapi juga kesedihan. Terus itu bergelombang terus, kayak yang digambarkan oleh ombak. Ombak itu kan pasang surut. Jadi Pak Chong itu mengalami, tokonya makin besar, gembira gitu. Kemudian tertipu. Lantas sempat putus lotre, dapat lotre. Lantas ya itu tadi dapat lotre, lantas bisa nengok Mulan ya, nenek Mulan. Lantas dapat istri di Tiongkok, dan istrinya itu juga luar biasa, umurnya baru 15 tahun waktu itu, nikah dan bisa produktif sekali ya, menghasilkan 12 anak. Jadi kisah ini tulang punggung-nya, backbone-nya itu benar ada. Karena saya cerita tentang
Pak Satrionya pun bisa dipegang ada. Tapi kembangan-kembangan ornamennya ya kita ciptakan. Karena gini, ternyata orang ini ada yang bilang ke saya, Mas Heri, itu novel Chong itu masih kentara biografinya. Ya, saya bilang agak sulit memang. Saya nggak mungkin melenyapkan kisah 12 anak segala itu. Makanya urutan-urutannya pun ada. Nggak mungkin saya. Tapi perjuangannya, lantas kembangannya itu yang saya kentelin ya, diperkental. Jadi, tapi saya lantas ingat di Wonokromo ini, kalau kita pernah baca Bumi Manusia, ya, ini Monokromo ini menjadi setting of place, ya, karena begini, saya juga ingat bahwa ternyata tokoh utama di dalam Bumi Manusia itu kan Mingke, ya, itu juga hebatnya kalau kita bersandar atau menjemput dari tokoh yang benar. Itu kan Mingke itu sebetulnya Tirto Adisuryo itu ya, tokoh bangsawan dan tokoh kebangkitan nasional. Nah, saya waktu diminta oleh Pak Satrio bikin buku itu, saya lantas tiba-tiba saya ingat Pak Pram bikin Mingke itu. Di situ saya yakin memang sesuai dengan pengakuan Pak Pramudia sendiri, Mingke itu adalah orang hidup benar ada, yaitu Tirto Adisuryo itu. Nah, bahwa di situ ada Nyai Ontosoro, ada Anelis dan lain-lain itu juga model. Saya kira mereka ada benar itu. Cuma kemudian cara menuliskannya aja. Nah, saya sudah berusaha seperti begitu, tapi teman saya itu masih tentara biografinya gitu. Saya juga bersyukur karena saya sebelumnya banyak menulis biografi yang ada sekitar 12 buku. Jadi saya berusaha wajar saja bahwa masih tentara ya gak apa. Itu. Saya kira dari saya itu nanti kalau ada yang bisa ditanyakan, monggo tanya saja. Saya senang sekali. Tapi kalau nama-nama ini udah betul semua ya Pak? Ini memang asli ada kan ya? Saya nggak berani merubah. Termasuk Ibu Mulan itu asli ya namanya? Oh itu enggak? Nah, ini yang bisa cerita banyak. Ya nanti Pak Satrio perlu cerita. Lalu ada satu nama Pak, saya sangat tertarik dengan nama itu, Li Weiling. Ada? Bener itu ya? Di sini Pak. Itu ada nama Li Weiling, saya langsung ingat ya Ibu, wakil ketua kita. Namanya persis sama. Ya menarik sekali. Ibu itu memang dalam ya, walaupun ditulis secara ringan novel, tetapi message-nya itu dalam. Ya. Nah sekarang giliran ya, kita ingin mendengarkan Pak Satrio ceritakan ya, betul nggak? Saya bisa menjawab, tapi saya mulai dengan mengapa kok saya ingin menulis buku ini. Waktu saya ke Malaysia Moyen, itu saya lalu ya nampak kelasnya bapak saya. Lalu saya ditanya sebenarnya banyak orang tanya, tapi tidak banyak tanya ke saya. Tanya ke cici saya yang menemani saya. Kenapa adikmu mau kerjakan begini? Mau ya pesugihan? Kan orang Chinese banyak seperti itu ya. Lalu saya menjawab enggak, saya mau tulis buku. Jadi sebenarnya nulis buku mengenai papa saya sudah lama saya mau kerjakan, tapi tidak pernah terlaksana. Ketemu bro gendut yang ahli di biografi, dia sangat humble, sebenarnya dia sangat terkenal, nanti bisa di Google, Heri Gendut Janarto itu penulis biografi yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, tujuan saya sebenarnya cuma 2, kemudian jadi 3, tujuannya ada 2. Pertama yaitu jadi saya mau berbagi
apa sih yang papa saya sudah kerjakan untuk bisa berbagi ke generasi lebih muda, supaya mereka tuh bisa tahu bahwa apa yang dikerjakan ini bisa membagikan inspirasi banyak orang. Kedua, sebetulnya juga untuk anak cucu dari papa saya. Waktu saya bagikan tulisan ini ke beberapa saudara saya, itu sebenarnya banyak yang tidak tahu, tahunya macam-macamnya. Tapi saya mengumpulkan itu sebenarnya dari banyak sources, banyak. Saya telepon susu saya telepon cicit saya telepon mana, telepon sana. Jadi saya kumpulkan dari satu gitu, dan semuanya ya betul adanya seperti itu. Itu tujuan saya kedua adalah untuk ya supaya anak cucu tahu gitu aja. Tapi tidak untuk mengagungkan ayah saya. Itu saya garis bawahi ke bro. Menurut saya tidak menulis ini untuk mengagungkan orang yang namanya Chong Kiling. It's far from me. Sebenarnya untuk, yaitu pertama inspirasi untuk anak-anak muda. Kedua adalah untuk keluarga sendiri supaya tahu siapa sih papa kita, siapa sih engkong kita atau punggung kita, gitu ya. Kemudian ada yang ketiga, sebab saya baca buku anyway, so it's about yang bukunya adalah The TOMB. Karena zaman itu saya suka banyak, gak apa-apa ya. Zaman itu di China akan ada famine. Nah itu juga ada satu penulis yang ayahnya meninggal, tapi tidak ketemu di mana akhirnya. Lalu dia mengatakan bahwa buku ini adalah menjadi tomb of my father. Jadi buku Chong ini juga ya sebagai tomb gitu lah. Karena ayah saya tidak punya kuburan, ayah saya di Rabu ya. Itu jadi tujuannya dua, kemudian menjadi tiga itu. Tidak untuk saya mau menggarisbawahi, tidak untuk glorify Chong Kiling, tapi untuk inspirasi. Datanya saya tadi sudah katakan banyak dari sana sini. Lalu saya tadi waktu mendengarkan kalau cowok nggak boleh mewek katanya ya. Jadi saya juga ya oke lah, saya jangan lalu terbawa emosi gitu. Tetapi waktu saya di pesawat tadi, saya bawa bukunya juga. Saya bawa bukunya ini. Saya ceritanya dulu ya, nggak apa ya. Saya bawa bukunya ini. Kok mirip novel? Tadi juga ditanyakan kan. Ya karena itu saya tidak mau mengglorify ayah saya. Dan kalau novel orang lebih senang baca. Kalau novel orang bisa membaca dengan segala imajinasinya begitu. Ya, makanya Bro Gendut setuju. Oke, saya senang sekali kita nulis novel karena dia sudah punya 2-3 novel sebelumnya. Nanti silahkan di Google. Nah, yang kedua, saya sangat senang dengan hasilnya dan memang saya tidak betul ya, saya tidak pernah mendikte ini harus begini-begini, tetapi beliau yang tanya pada saya, kalau di Indonesia itu apa sih hasil buminya, rumahnya seperti apa sih, ada sungai enggak, makanya ada sungai sekarang. Saya ya bingung, oh ada, tapi saya juga nggak yakin. Saya tanya cici saya yang di Hong Kong, kemudian dia juga tanya lagi orang yang di Indonesia dan sebagainya. Jadi kalau hidup ya syukurlah, sangat hidup dan sangat nyata gitu ya. Dan memang kalau nanti ada yang kemoyen atau mission sekarang namanya, bisa dilihat memang seperti itu. Jadi geografi sangat penting menjadi nyata. Itu terima kasih bro yang sangat. Dan juga tadi di halaman 5, saya tulis halaman 5, saya baca ya sedikit boleh kan? Dan Kikwi ya Kilin ya telah meletus revolusi Xinhai atau revolusi 1911 yang diawali dengan pemberontakan Wuchang di Wuhan, tepatnya pada 10 Oktober 1911. Wuchang berjarak 1000 km persis di sebelah utara Guangzhou bila ditarik garis tegak lurus. Nah, jadi sangat geografisnya itu sangat cetok, bahasa Jawanya cetok wilo begitu ya. Dan juga beliau tanya, lah rumahnya mamah kamu itu yang di Moyen itu berapa jauh? Oh, saya nggak tahu. Jadi harus saya tanya lagi. Jadi dia sangat precise. Oh ternyata 30 km. Jadi saya bisa tulis 30 km seperti itu.
Itu sedikit mengenai geografi. Lalu rhyme, it's very rhyming, sangat poetik ya, sangat puitis begitu. Ya, saya mau baca sedikit, boleh ya? Ini artinya gendut. Gendut kalau ini seperti ini. Dulu dia panggilannya bukan gendut. Misalnya ini ya. Nyaris tak habis-habis, terlalu bengis dan tragis, berdarah-darah, bertebar tangis. Tak terelakkan di tengah berlarut-larutnya pertikaian yang terus mengelura dan seakan tidak akan pernah berakhir. Jadi itu gayanya Bro Gendut ini. Saya mau satu lagi. Jadi apa saya namanya Lin Jong In. Kalau orang nggak tahu kenapa dia dipanggil Lingkong. Koko kan, Lingkong. Nah, lalu jadi kemudian di Lingko gitu kan. Tapi kan Lingko tuh agak susah tuh di Jawa. Jadi Lingko. Tapi ko kan agak teheng gitu kan. Corporation gitu kan. Jadi artinya seperti itu kan. Jadi itu ada bedanya seperti itu. Jadi penjelasannya tadi malah klik gitu. Oh iya ya. Tadi kan kita kan kondang-kondang tuh nggak ada. Ranis itu ada sih, Ranis ada, Kemuka ada. Jadi kemudian berjalan menjadi apa? Saya sangat mengapresiasi buku ini maupun acara sekarang ini ya. Sayangnya dulunya apa? Itu ya.